Jumpa lagi anak-anak, kali ini kita akan membahas pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Perubahan musim di bumi berdampak pada kehidupan makhluk hidup termasuk hewan. Terdapat berbagai hewan yang hidup di darat, air dan udara melakukan perpindahan tempat di musim tertentu untuk mempertahankan hidupnya. Perpindahan tempat ini dinamakan migrasi. Migrasi dilakukan melalui jalur yang sama setiap tahunnya. Beberapa hewan sering bermigrasi, di antaranya ada burung, ikan salmon, penyu, paus, dan beberapa ikan lainnya. Saat bermigrasi, hewan tidak salah arah, padahal hewan tidak memiliki GPS Global Position System. Kehidupan makhluk hidup di bumi dipengaruhi oleh medan magnet. Apa itu medan magnet? Mari kita saksikan bersama video sesaat ini. Seperti yang kita ketahui, bumi memiliki banyak lapisan, mulai dari kerak bumi, mantel bumi, hingga inti bumi. Nah, inti bumi yang terdiri dari besi dan nikel inilah yang menghasilkan medan magnet bumi. Tapi, jika kita melihat lebih detail lagi, bagian inti dalam memiliki suhu yang sangat panas. Tentunya kalian gak perlu kompor untuk masak mie instan di sini. Suhu dan tekanan yang sangat tinggi membuat besi dan nikel di inti luar mencair karena panas yang merambat naik dari inti dalam bumi. Proses ini disebut juga dengan proses konveksi. Selain menyebabkan besi dan nikel di inti luar mencair, proses konveksi juga menyebabkan partikel besi dan nikel cair tersebut bersirkulasi dan bergesekan satu sama lain. Coba, siapa sih yang bisa bertahan dengan suhu sepanas itu? Sirkulasi partikel besi dan nikel inilah yang kemudian menghasilkan medan magnet yang sangat kuat, yang bisa mempengaruhi berbagai macam benda yang ada di sekitar bumi. Nah, sekarang udah tahu kan? Ternyata energi panas dari inti bumi lah yang menghasilkan medan magnet. Sekarang kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan magnet bumi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena ini dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa atau menghindari musuh. Hewan apa sajakah yang biasanya bermigrasi? Mari kita saksikan video berikut Migrasi burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Pemanfaatan medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Bagaimanakah cara merpati untuk mengetahui jalan pulang? Ternyata, merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Kommel pada tahun 1974. Ia memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata, setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tersesat dan tiba-tiba kehilangan arah sehingga tidak mengetahui jalan pulang. Migrasi salmon. Salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Penelitian dilakukan terhadap ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dan kembali ke sungai Fraser lagi setelah 2 tahun bermigrasi. Hal ini dikarenakan sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon.
Migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5 sampai 10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lainnya, migrasi pada penyu bergerak sendiri tanpa mengikuti penyu lainnya. Seorang peneliti yang bernama Kenneth Lohman dari Universitas Carolina Utara mempelajari tingkah laku penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Migrasi lobster duri. Peneliti Kenneth Lohman juga mengobservasi dilakukan oleh paus tidak seberuntung hewan lain. Karena dalam perjalanannya, banyak kawanan paus yang tersesat. Inilah beberapa contoh hewan yang melakukan migrasi. Sekarang kita bicara tentang magnet dalam tubuh bakteri. Tahukah kamu bahwa dalam tubuh bakteri yang disebut bakteri magnetotatik bakteri atau MTB, terdapat organel atau komponen yang disebut magnetosom. Magnetotatik bakteri ini merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagela yang berfungsi sebagai pendorong. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Sebelum kita tutup, carilah informasi mengapa ikan paus dapat terdampar. Cari jawabanmu dengan mendiskusikan kedua orang tuamu dan manfaatkan teknologi yang ada untuk mencari informasi. Selamat belajar. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat.